Ini dia 5 rekomendasi buku di tahun 2025 adalah yang bisa menolong kamu dalam rangka mengisi hari-hari nganggurmu. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban, dan video ini dibuat dalam rangka menolong hidupnya kamu. Sebab 5 rekomendasi buku ini sudah menolong hidupnya saya. Dan percaya sama saya bahwa internet itu bukan sumber dari kebenaran. Sebab internet dia hanya mensupport nafsunya kita. Apa yang kita tulis kita cari, internet hanya menyediakan jasa untuk mensupport nafsunya kita. Kita mau tulis Pak Jokowi hebat, akan dikasih jutaan artikel yang mendukung itu. Kita mau tulis sebaliknya Bapak Jokowi tidak hebat, akan muncul artikel yang menyertai pencarianmu. Jadi internet hanya mensupport nafsunya kita. Dan masalah terbesar dari kita pembaca ini, pembaca pemula terutama, adalah kita belanja ke toko buku, tidak tahu mau beli apa, lihat judulnya bagus, ambil baca, lalu kecewa. Itu dia salahnya kita. Sudah belanja, isinya tidak bagus. Nah, menurut saya baca buku itu sama seperti kita nonton film saja. Kita nonton film berdasarkan ada rekomendasi bagusnya, baru aku nonton itu. Nah, ini dia buku-buku yang saya rasa bisa kau baca, kan saya sudah baca juga beberapa tahun yang lalu, dan terbukti kalau kau lihat podcastnya saya, kalau kau lihat cara saya menjawab pertanyaan di ruang-ruang podcast, itu bukan hanya sekedar tiba-tiba, tapi dia karena referensi. Tidak ada orang jenius, yang ada adalah orang yang referensinya banyak. Orang yang referensinya banyak, itu dia orang jenius. Dan yang lebih aneh lagi sekarang, seluruh selebritas semua punya podcast dalam rangka berbicara, dan kita tahu nalar dan kosakatanya rasa-rasanya tidak terpapar oleh literasi. Dan sayang sekali anak muda gunakan itu sebagai referensi utama kalau bercakap hari-hari. Buku pertama, Atomic Habits by James Clear. Ini adalah buku yang saya sudah baca beberapa tahun yang lalu, dan saya rasa melalui buku ini lumayan menolong hidupnya saya. Dari buku ini membuka cakrawala berpikirnya saya untuk rajin membaca buku-buku yang lain. Jadi kalau ada rekomendasi pertama yang bisa saya kasih ke kau, judulnya Atomic Habits by James Clear. Buku sangat populer, sudah diterjemahkan hampir di setiap negara ya. New York Times bestseller. Saya sudah baca beberapa kali ini, dan ini adalah buku yang kalau ada teman datang ke kantor, kalau ada saudara yang berkunjung silaturahmi, saya selalu punya kopiannya banyak, beli banyak beberapa buku yang seperti ini, terus kita kayak jadikan kado. Dan menjadi kado yang paling baik adalah kasih hadiah satu sama lain adalah buku. Atomic Habit, kalau ada satu kutipan lah saya dari banyaknya hal positif di dalam buku ini, tapi kalau ada satu hal yang bisa saya highlight untuk bisa kita jadikan pelajaran adalah tentang perubahan besar itu terjadi dari habit-habit kecil yang kita lakukan secara konsistensi. Setiap hari dia diajarkan kita bahwa tentang pentingnya konsistensi itu, bahwa sebenarnya untuk bergerak itu kita cuma butuh hari ini kita menang 1% saja. Atomic habit, perilaku kecil tapi konsisten. Dia bilang kalau setiap hari kita upgrade diri kita 1% selama 1 tahun, itu berarti di Desember, kalau kau mulai dari Januari, itu berarti di Desember kau sudah upgrade dirimu 37 kali lipat dari kamu yang kemarin. Bayangkan. Kalau kau belajar gitar, misalkan hari ini belajar kunci C, terus besok belajar kunci C, itu kok tidak sedang kalah, tapi kamu sedang belajar tentang konsistensi. Besok baru upgrade lagi. Atomic Habit sangat rekomendasi untuk menjadi buku pertama yang bisa kamu baca dan dicicil. Buku kedua namanya Psychology of Money. Jadi kopiannya saya tidak tahu ada di mana, cuman ada beberapa Psychology of Stupidity, ada Secret of Money, Art of Money. Saya tidak tahu kopiannya yang mana, tapi boleh kamu cek lah di internet. Saya sudah baca, nama bukunya adalah Psychology of Money. Ini buku yang paling penting untuk kamu teman-teman di usia 20 tahun menjelang 30 tahun. Itu adalah
golden age bagi saya, dekade ketiga dalam hidup itu usia 20 tahun menuju 30 tahun itu penting, sebab di deretan usia tersebut rajin banyak event terjadi dalam hidupnya kita, dan setiap event dalam hidup itu memerlukan nalar dan juga budgeting. Buku Psychology of Money by Morgan Housel adalah bisa saya bilang buku yang lumayan menolong hidupnya saya, sebab kita tidak diajar society untuk mengelola keuangan. Sepanjang hidup kita itu kita di lingkungan kita diajar kerja baik-baik biar dapat uang banyak tuh. Sekolah baik-baik supaya dapat uang banyak. Setelah kita punya uang banyak, tidak ada yang ajar kita cara mengelolanya. Ternyata mencari uang dan mengelola keuangan itu adalah dua ilmu yang berbeda. Buku Psychology of Money itu dia ajar kita dasar-dasar melalui psikologi, cara psikologi kita memandang uang, sehingga bisa kita tahu itu sesederhana kayak mencari uang itu dan mengelola keuangan itu adalah dua ilmu yang sama pentingnya. Dan untuk orang-orang yang pintar cari duit tapi tidak pintar memanajemen dan mengelola keuangan, itu sampai kapanpun hidupnya tidak akan tertolong, tidak akan pengaruh berapapun jutaan rupiah yang masuk di dalam rekeningmu, tapi cara kamu mengelolanya agak kurang, itu akan tidak bagus hasilnya. Tapi untuk orang-orang yang punya penghasilan statis, saya punya teman penghasilannya UMR dan tidak begitu banyak, cuman tapi dia pintar mengelola keuangannya, tiba-tiba ini orang punya mobil, tiba-tiba ini orang ini rumahnya bagus, tidak kayak kita yang dapat uang sekali-sekali banyak tapi tidak ada yang kebeli satupun. Psychology of Money menjadi rekomendasi paling penting nomor 2 di tahun ini dalam mengisi nganggurmu. Itu dia. Ini dia buku ketiga, adalah penulis favoritku dari Indonesia, namanya Henry Manampiring. Sangat populer kemarin tahun lalu menjadi buku bestseller ya, Filosofi Teras. Filosofi Teras ini menurut saya sangat worth it untuk menjadi rekomendasi. Selain dia penulisnya dari Indonesia dan kualitasnya sangat bagus, ternyata kita di Indonesia juga punya penulis-penulis dengan nalar dan frekuensi kepenulisan yang tidak kalah dengan tulisan-tulisan barat. Tadi 2 rekomendasi itu orang barat semua itu. Nah ini Filosofi Teras ini adalah tulisan Henry Manampiring. Saya baca beberapa tahun yang lalu. Diajarkan kita tentang stoikisme. Teras itu kan adalah waktu orang Yunani Romawi kan, orang Yunani itu belajar filsafat itu di teras rumahnya, itu makanya disebut filosofi teras. Atau bahasa itunya stoikisme. Dia ya ada banyak kutipan. Ini buku ringan sekali. Si penulis sangat hebat mendeskripsikan hal-hal yang kompleks dengan pola bahasa yang sangat ringan. Dan menurutku kalau usiamu 20-30 tahun atau 30 menjelang 40 tahun, penting untuk kau baca ini, cicil hari-hari. Ada banyak kutipan menarik, tapi satu hal yang bisa saya highlight adalah di buku Filosofi Teras ini adalah tentang kita berhenti ambil peduli terhadap hal-hal yang di luar dari kendali kita. Itu dia. Berhenti ambil peduli terhadap hal-hal di luar dari kendalinya kita. Di luar dari kontrol dan kendalinya kita, seperti cara orang memandang kita, cara orang berbicara terhadap kita, cara bencana alam dan lain sebagainya. Terus supaya tidak stres katanya berfokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Cara kamu berpakaian, cara kamu bertutur. Itu hidup bisa lebih stoik gitu katanya. Orang ini juga penulis juga baru rilis buku baru. Saya tidak tahu kopiannya di mana. Tercecer kayaknya. Judulnya Belajar Hidup, Belajar Marketing. Wah, itu bagus sekali. Menjadi rekomendasi juga tipis-tipis di tahun ini dalam mengisi nganggur. Next. Ini sebenarnya rekomendasi 3 poin A ya, nama bukunya
Rumus Bahagia by Mo Gaudet, ini buku favoritnya saya. Ada di sekitar sini. Iya, ini kemarin saya sempat ngobrol sama Kak Abdur Arsyad. Dia kasih rekomendasi saya bilang, Kak, kalau ada satu buku yang bisa aku kasih rekomendasi ke saya Pak, namanya Rumus Bahagia. Ini terjemahan juga, tulisan dari Mo Gaudet, orang Muslim India, dulu pernah kerja di Google, dan dia cerita tentang hal sederhana menjalani hidup bahagia. Menurutku penting ini di usia-usiamu yang dimana sosial media begitu pesat sekarang, menjadi tsunami informasi di kepala kita, mental kita rajin terganggu. Selain filosofi teras tadi, ini buku Rumus Bahagia ini sangat menarik. Dia bilang katanya banyak highlight, tapi kalau satu bisa saya kutip, dia bilang katanya bahagia itu sesederhana seperti kita waktu kecil itu, kita sama seperti handphone baru yang belum diinstal aplikasi apa-apa. Handphone baru yang belum diinstal aplikasi apa-apa itu seperti kita tidak masalah dengan itu, hidup bisa berjalan. Tapi sepanjang hidup kita mau install aplikasi baru, kita install lagi aplikasi yang baru, install, lalu memori kita menjadi rusak, otak kita jadi lebih lowbat. Nah itu yang sempat saya bisa highlight lah tentang bahagia yang pure. Itu bisa menjadi rekomendasi 3 poin A lah. Kita lanjut ke rekomendasi buku yang keempat. Ini bagus. Makanya rekomendasi buku keempat menarik. Ini penulis favorit saya. Judul bukunya Bicara Itu Ada Seninya. Untuk teman-teman yang berada di industri berstorytelling, menurut saya ini buku adalah sangat rekomendasi sekali. Saya berstorytelling, belajar public speaking, belajar komunikasi publik itu mungkin bisa dibilang dari 2010 waktu saya SMA kelas 2 ya, belajar public speaking waktu di Pramuka, bertahun-tahun masuk di dunia stand up comedy, kuliah di keguruan pendidikan, kuliah menjadi guru yang artinya dia berbicara setiap saat, dan sebagai pembicara, podcast dan lain sebagainya. Itu berarti hidup saya belajar berkomunikasi publik, berstorytelling itu dari tahun 2010 sampai 2025, kurang lebih 14 sampai 15 tahun belajar di bidang ilmu. Dan setelah saya baca buku ini ternyata sampai sekarang kita masih masih murid yang bodoh dan masih terbuka, masih kagum-kagum terhadap bagaimana konsep-konsep berkomunikasi. Dia buat berbicara itu pakai perspektif seni itu. Yang tulis adalah Sung Yang. Ini adalah dosen pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Saya baca bukunya beberapa tahun yang lalu, menolong hidupnya saya, terutama tentang dia kasih runutan itu tentang pentingnya sebuah produk itu kalau kita kasih elemen storytelling di belakangnya. Dan itu bisa kau lihat saya, caraku berkata-kata, jawab podcast dan lain sebagainya, bekalnya itu ada ini. Dia tulis satu buku lagi, ini tipis-tipis rekomendasi itu, Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Ini penting sekali untuk teman-teman laki-laki yang lagi menjalani hubungan toksik komunikasi. Bisa dibaca juga, ini ringan bukunya, dia pakai perspektif contoh-contoh Korea tuh. Bayangkan kayak nonton drakor tapi dalam bentuk bacaan, tapi ada ilmunya. Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Jadi rekomendasi paling penting di usia 20 sampai 30 tahun, apalagi industri sekarang namanya industri storytelling. Menurut saya, kalau ada orang bilang ke saya, Bang Raim pintar bikin lagu, pintar stand up, pintar ini bla bla bla, bikin konten. Sebenarnya saya cuma pintar dalam satu hal menurut saya. Namanya seni bercerita, seni berstorytelling. 2 buku ini sedikit bekal dari banyaknya referensi yang saya baca, dan kalau ada satu rekomendasi buku yang sangat pantas untuk kau baca, Seni Berbicara Itu Ada Seninya. Silakan dibaca, beli di toko buku terdekat. Ini buku terakhir, saya tidak punya hard copy-nya, tapi saya rasa ada di Kendari atau di atas atau di kamar. Jadi kami punya kebiasaan itu pengennya setiap
ruangan, aspek dalam hidupnya kita itu dikelilingi oleh buku. Saya punya cita-cita toilet nanti mau kita taruh rak buku banyak biar kita berak, boker. Itu tidak main sosial media. Buku terakhir ini saya tidak pegang. Saya tidak pegang hard copy-nya. Judulnya Men Are From Venus, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Ini buku populer tahun 90-an ditulis. Nama penulisnya kalau tidak salah John Gray. Sekarang sudah doktor, jadi dokter lah. Buku sangat menarik tentang aspek kehidupan pola komunikasi antara perempuan dengan laki-laki. Sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman, untuk kita yang menjalani hubungan terutama usia-usia 27 ke menjelang 40. Adalah usia-usia pernikahan. Dia bikin premis di buku itu sangat menarik bahwa bikin analogi seperti kayak laki-laki itu adalah orang dari planet Mars, sementara perempuan itu adalah orang dari planet Venus. Entah kenapa ada perjalanan antariksa menuju bumi. Di dalam perjalanan itu masing-masing orang, masing-masing penduduk Mars, masing-masing penduduk Venus itu hilang ingatan. Lalu kita ketemu di bumi, tidak tahu satu sama lain tentang bahasa kita di planet kita masing-masing. Makanya bertengkar terus. Nah, buku Mars Venus ini dia kasih ingat kembali pola bahasa komunikasi laki-laki dan perempuan yang sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kita bisa saling mengerti satu sama lain cara mereka berbahasa, kita bisa lebih gampang, lebih masuk berkomunikasinya. Ini beliau juga ini tulis buku lagi namanya judulnya Beyond Mars and Venus. Bukunya saya rasa ada di Kendari, ada 2. Adalah upgradean dari tulisan dia yang tahun 90-an, ditulis beberapa tahun yang lalu. Dia meninjau pola komunikasi laki-laki dengan perempuan menggunakan aspek hormonal dan dalam perspektif dunia yang teknologi zaman sekarang. Menarik sekali, terutama buat kamu yang mau menikah juga dan yang sudah menikah. Sebab pernikahan itu kita pikir masalah utamanya adalah uang, ternyata tidak. Adalah ilmu. Pernikahan harus dibekali dengan ilmu. Penting untuk usia 20-30 tahun ini belajar membaca. Tidak ada kata terlambat terhadap belajar terus. Sebab setiap hidupnya kita di usia 20-30 tahun itu akan diiringi dengan event-event yang terjadi dalam hidupnya kita. Ada event wisuda, ada event skripsi, ada event pernikahan, ada event orang tua meninggal, ada event kakek meninggal, ada event pernikahan, ada event lahiran, ada event resepsi, ada event anak kedua, mungkin cerai atau apapun. Setiap event dalam hidupnya kita itu butuh butuh budget dan juga ilmu. Beberapa referensi ini bisa kau baca, semoga bisa menolong hidupnya kita. Saya tunggu kabar baikmu Desember, bagaimana hidup kamu bisa berubah atau tidak. Menjadi closingan, bagaimana caranya membaca efisien? Orang berpikir saya itu baca setiap hari, satu kali baca itu satu bab atau satu buku. Tidak, saya itu baca setiap hari satu lembar atau satu subjudul. Siapa yang ngajar saya Atomic Habit juga, dia bilang perubahan besar itu terjadi hanya karena kita konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Jadi terdengar seperti 5 buku 1 tahun sangat sulit. Kalau kita sudah beli buku, tidak mesti kita baca full, tidak harus satu. Ini bukan Al-Quran yang harus kita hatam, tuh. Tapi habit kita menyicil dia setiap lembar setiap hari terus distabilo dan di-upgrade statuskan dan juga di-share informasinya kepada teman. Itu dia yang paling penting. Perubahan kecil, perubahan besar terjadi hanya karena habit-habit kecil yang kita lakukan secara konsisten. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Yuk gas, baca. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie